Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi mengenai job order costing. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Nanda Ayudi Kusuma Putri. Saya Andika Surya. Saya Rizka Ananda Putri. Saya Rahma Yunia Fauzia. Materi yang pertama yaitu definisi dari job order costing. Job order costing is a cost accounting method employed to determine the cost of producing each unique product or service, particularly when a variety of distinct products are manufactured. This method calculates costs for individual job or small batch by separately tracking direct material costs, direct labor costs, and factory overhead for each specific job. It is applied when manufacturers produce diverse goods and need to calculate the costs for each particular job. This, this contrasts with methods that average costs across many units. Next is advantage of using job order costing. First, more accurately estimating the cost of future jobs. Second, determine the profitability of a specific jobs. Third, measuring equipment and labor efficiency. Fourth, accurate job order costing help companies develop better budgets. Key elements of job order costing. The first one is direct materials atau bahan baku langsung. Bahan baku langsung itu adalah bahan baku mentah yang digunakan khusus untuk memproduksi suatu barang. Misalnya dalam proyek konstruksi, bahan baku langsung itu biasanya meliputi kayu, semen, dan baja. The second is direct labor, yaitu tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung ini terkait dengan upah untuk pekerja secara langsung yang terlibat dalam proses produksi. Biasanya dihitung dari durasi atau waktu bekerja atau banyaknya unit yang mampu dihasilkan. The third is direct cost, yaitu biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat diidentifikasi langsung dengan produk dan jasa yang dihasilkan. Biasanya itu terkait dengan bahan baku dan tenaga kerja langsung. And the last one is manufacturing overhead atau overhead manufaktur. Biaya overhead manufaktur adalah biaya yang terkait dengan proses produksi, tapi tidak dapat diidentifikasi secara langsung dengan produk atau jasa yang dihasilkan. Biasanya terkait dengan biaya listrik untuk menggerakkan mesin produksi, biaya air, dan biaya perawatan mesin. Next slide. Procedures in job order costing. The first one is identify the job atau mengidentifikasi pekerjaan. The second is calculate the cost atau menghitung biaya. The third is select in allocation base atau memilih basis alokasi. The the fourth is receive the order atau menerima pesanan. The fifth is prepare the job cost sheet atau menyiapkan lembar menyiapkan lembar biaya pesanan. The last one is adjust cost, yaitu merevisi biaya pesanan. Industries that can apply job order costing. The first one is construction industries atau industri konstruksi. The second is manufacturing companies atau perusahaan manufaktur. The third is healthcare service business atau bisnis pelayanan kesehatan. The, the fourth is retail companies atau perusahaan retail. The last one is entertainment industries atau industri hiburan.
Case study example in job order costing. A retail store makes a custom jacket with direct material cost of 500,000 rupiah, direct labor cost of 250,000 rupiah, 10 hour at a rate of 25,000 rupiah per hour, and allocated overhead cost of 150,000, 10 hour at a rate of 15,000 per hour, resulting in a total cost of 900,000 rupiah. This demonstrates the practical application of the job order costing formula and highlight how various cost components are accumulated to arrive at the total job cost. By visualizing the process with concrete pictures, it becomes clearer how direct costs are directly tracked and how overhead is allocated based on predetermined rate. Jadi, perhitungan cost dengan job order costing itu ada 3 elemen. Yang pertama ada bahan baku, yang kedua ada tenaga kerja langsung, dan yang ketiga ada biaya overhead. Di dalam case study ini bahan langsungnya senilai 500.000 dan tenaga langsungnya senilai 250.000 dan biaya overheadnya senilai 150.000, dan total cost menggunakan job order costing di sini adalah senilai 900.000. Yang selanjutnya perbedaan job order costing dan proses costing. Yang pertama produknya. Job order costing produknya itu unik dan sesuai pesanan. Proses costing produknya massal dan seragam, dan yang kedua production volume. Di job order costing produksinya kecil, dan di proses costing produksinya itu besar dan berkelanjutan. Dan yang ketiga cost accounting method. Job order costing ini dicatat per transaksi dan proses costing dicatat per departemen, dan biayanya disamaratakan ke seluruh departemen. Next is significant document used in job order costing. First is sheet component atau komponen lembar. Dari komponen lembar ini ada berupa bahan baku langsung atau biaya semua bahan baku yang digunakan secara langsung dalam produksi pekerjaan. Informasi ini seringkali dikumpulkan dari slip permintaan bahan baku. Dalam komponen lembar juga ada tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi, ada biaya langsung lainnya yang terkait dengan pekerjaan, ada biaya tidak langsung, dan juga total biaya atau jumlah semua biaya langsung dan tidak langsung. Kedua, ada material requisition form atau slip permintaan material. Adalah dokumen yang digunakan untuk meminta material dari gudang atau inventaris untuk digunakan dalam produksi. Slip ini memastikan bahwa material yang tepat dikeluarkan untuk pekerjaan tersebut dan bahwa tingkat inventaris dilacak secara akurat. Dengan rincian adanya nomor pekerjaan, deskripsi material, kuantitas, dan persetujuan. Yang ketiga ada labor time ticket atau tiket waktu. Tiket waktu adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat jumlah waktu yang dihabiskan pekerja untuk pekerjaan tertentu. Kartu ini penting untuk melacak biaya tenaga kerja secara akurat. Dalam rinciannya ada nomor pekerjaan, rincian karyawan, jam kerja, deskripsi tugas, dan juga persetujuan. Last one is integrating document for efficient job costing. The first is start with a manufacturing order, initiate the job costing process
by creating a detailed production order that specially outlines the job. The second is track materials with requisition slips. It utilizes material requisition slips to request and track the materials needed for the job, ensuring accurate inventory management. The third is record labor with time tickets. It's employ time tickets to track the time spent by each worker on the job, ensuring accurate labor cost tracking. The fourth is compile cost on the job cost sheet. It's gather all direct and indirect costs associated with the job on the job cost sheet, providing a comprehensive overview of the total cost. Itu saja presentasi dari kami tentang job order costing. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.